Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andini, Ise, Ersa, Nizar, Krisna, dan Agnia. Atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah usul fikih, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Jaidan, adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah wafat. Menurut mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma al-Madinah. Menurut ulama Syiah, ijma adalah kesepakatan para imam dari kalangan mereka. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijma sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Dan menurut Abdul Karim Jaidan, ijma baru dianggap terjadi bila mana kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Sedangkan menurut Al-Kamal bin Al-Haman, bahwa ijma adalah kesepakatan semua mujtahid pada suatu masalah dari kalangan umat Muhammad terhadap perkara syara. Menurut Asmawi, yang dimaksud dengan istilah mujtahid dan semacamnya adalah orang muslim yang dewasa, yang berakal sehat, dan mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk menghasilkan hukum dari sumber-sumbernya. Penggunaan istilah mujtahid dan semacamnya dalam definisi ijma di atas untuk menegaskan orang awam atau orang yang tidak mempunyai kapabilitas itu. Ulama usul fikih sepakat bahwa ijma sah dijadikan sebagai landasan hukum. Hal ini didasarkan pada Quran surat An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ayat tersebut memberikan peringatan atau ancaman terhadap golongan yang menentang Rasulullah dan mengikuti jalan bukan orang mukmin. Menurut Wahab al-Juhaili, syarat ijma adalah satu. Yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. 2. Kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat ahli atau berpendirian kuat terhadap agamanya. 3. Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Ketiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Menurut ulama usul fikih, rukun ijma itu ada 5. 1. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui ijma adalah seluruh mujtahid. 2. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. 3. Kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya. 4. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Macam-macam ijma. Menurut Abdul Wahab Halaf, ijma bila dilihat dari cara mendapatkan hukum melalui ijma, maka ijma itu ada 2 macam. Yang pertama ijma sarih dan yang kedua ijma sukuti. Ijma sarih ialah setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima semua yang disepakati. Menurut ulama jumhur, ijma syarih ini dapat dijadikan hujjah atau dalil hukum, sedangkan Imam Syafi'i juga sepakat bahwa ijma syarih yang dapat dijadikan hujjah atau dalil hukum. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan sebagai berikut: jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga mengatakan seperti yang engkau katakan. Lalu ada ijma sukuti, ialah sebagian mujtahid pada saat menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fawa atau dalam majelis, sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan respon atau komentar. Pembentukan ijma adalah para mujtahid yang menguasai masalah-masalah fikih beserta dalil-dalilnya atau Quran dan Sunnah dan memahami metode penggalian hukum Islam. Menurut jumhur ulama yang ahli bid'ah tidak termasuk kategori sebagai mujtahid, maka mereka
tidak termasuk dalam kelompok ulama mujtahid. Pendapat Imam Asy-Syaukani yang dikutip oleh Abu Jahra dalam kitab Irsyadul Fudul Ijma yang diakui dalam hukum Islam adalah pendapat semua fuqaha. Jika ada salah satu dari mereka menentang pendapat tersebut, berarti pendapat para fuqaha itu belum diakui sebagai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.